Alhamdulillah la nikmatillah bi nikmatil Islam wal iman wa bi nikmati sihhati badanihim zahiran wa batinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rattilil Qur'ana tartila. Iqra'ul Qur'an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqul adzim. Amal ba'du yang saya hormati Pak Haji Zainal dan Bapak pengurus-pengurus yang lain. Sholat al-ikhlas. Insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak yang semangat tahsin belajar Al-Qur'an, karena tidak ada kata-kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Yang ada fafiru ilallah, menuju kepada Allah. Sekalipun kadang-kadang ada rasa malas, itu manusiawi. Ada rasa capek, itu manusiawi. Tapi sekalipun nggak bisa hadir, hatinya hadir. Ini yang susah mengatur, tapi insya Allah bisa. Karena ulama-ulama itu selalu pesan begini, niat itu sudah dihitung. Tuh manusia yang cerdas, niat doa sudah dihitung. Apalagi praktek. Ngaji itu salahnya banyak, tapi pahalanya makin banyak. Namanya ta'ah. Ta'ah itu diulang-ulang nggak benar-benar, itu pahalanya makin banyak. Insya Allah. Jadi alhamdulillah orang-orang mukmin itu sudah disediakan dua kebaikan. Wa fil mu'minina fil hasanataini. Sesungguhnya terhadap orang-orang mukmin itu ada dua kebaikan. Yang kebaikan pertama, idza qada'a, apabila ada panggilan adzan kewajiban itu kita hatinya langsung menyambar. Menyambar itu artinya connect. Kalaupun di tengah jalan hatinya langsung nyambung, ya Allah, kami dalam perjalanan. Supayakan saya ini dari rumah kan sudah berwudu nih Pak ya, tadi ya, orang yang hati-hati itu dari rumah udah wudu. Sekalipun misalkan kita mau pakai mobil umum, nanti di kaca, kalau bisa dibikin kaca. Raya maksudnya, diam-diam aja, nggak usah bergaya. Atau dibikin jok depan kita. Ini nih paling efisiensi, supaya nggak riak. Kita duduk di tengah-tengah, tapi ada jok itu. Katakanlah jok itu sebuah tayamum. Enak nggak? Enak. Karena niat itu udah dibayar oleh Allah SWT. Enak. Bagaimana niatnya tayamum? Ini sekarang belajar sama-sama. Kalau yang udah bisa tungguin demi syiar, sabar. Yang udah bisa, yang belum terbuka, bagikan gelas yang kosong. Kita mau menyampaikan kalimat Allah, hukum ini, insya Allah dia akan masuk. Tapi kalau hatinya tutup, gelasnya penuh, susah masuknya. Jadi kalau kita ada panggilan adzan, itu kan kita disuruh, hatinya itu disuruh ingat Allah. Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu ketika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebut ya itu namanya zikir ya. Hatinya langsung korek. Oh ini panggilan adzan, alhamdulillah, nyawaku masih Allah percayakan untuk memenuhi panggilannya. Itu jawaban pertama kali. Namanya wajilat. Wajilat itu artinya langsung bergetar. Kalau belum bisa, upayakan. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada seninya. Ada seninya. Seni itu lagu. A'udzu billahi minasyaitonir. Nimat lain, harfu lain. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya.
dilihat ayat yang ke-36. Ya, di syuting juga ayatnya boleh tuh. Ayatnya di syuting, ayatnya aja syuting biar jelas. Nah, itu ada yang tukang syutingnya tuh jelas. Ini namanya berkah modok. Nanti dilihat channelnya, di subscribe ya, berkah modok banyak. Kegiatan kita selalu diliput, insya Allah dilihat biar seru. Ya, di situ dilihat Pak Prapto, dibacakan sesuai dengan teori. Satu bersama, dihitung 1, 2, 3. Inna ya, tuh 2, 3. Inna dasyuri Ron. Ulang kurang kompak. Tuh 2, 3. Inna Awas daknya nggak ada alif loh. Bener nggak? Iddata. Ada alifnya nggak? Ada nggak ada kan? taknya ada alif. Daknya nggak ada alif tapi daknya baca satu kalimat bang. Kalau iddah, wah itu udah 2 harokat. Praktek langsung. Ini kan nggak pernah dilihat kayak di hutan udaranya nih. Kalau wal asri udah ada hutan, nggak apa gitu. Nah, sekarang ini praktek yang ayatnya asing ya Pak ya. Nah ini bulan Muharram ya ini nih dalilnya nih. Sesungguhnya nanti para kiman yang baca nih tafsirnya ya kan, terjemahnya. Yuk 1, 2, 3 bareng. Inna iddatas syuhuri indallahi asar syahron. Kalau nggak sesuai dengan ketentuan saya berarti ada yang salah ini. Saya simak dulu, saya pelototin dulu Qurannya, saya tambah baca. Inna, pelototin Qurannya. Inna iddatas syuhuri indallahi idna. Ada alifnya nggak? Ada kan? Asyara syahron. Nah. Terusnya apa? Itu kan nggak ada wakafnya nggak? Ada tempat berhenti nggak? Nggak ada. Nggak ada berarti syahron. Ya. Fi yaumi khalaqas Kita biwo Oh, kita billah. Ya. Fi kitabillah. Ada wakaf nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Fi kitabillahi Yau. fi yaumi khalaqas Yauma khalaqas. fi yauma khalaqas samawati wal ardo. Kalau berhenti namanya wal ard. Diulang lagi bareng-bareng 1, 2, 3. Inna iddatas syuhuri indallahi syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo. Kuat. Wal ardo mau diberhentikan, ada berhentinya nggak? Nggak ada langsung, tapi kalau wal ardo ulang depannya. Wal ardo langsung ulang. Wal ardo min itu kan ya? Arba'ata hurum. Nah itu ada wakafnya tuh. Wakafnya apa? Muqattalah. Wakafnya apa? Fa, qaf, mim, fa. Ha ya. Pak Ruh. Jais. Tuhurum. Ulangi dari mana nih? Kan dari wal ard. Walnya satu kalimat ya. Wal arnya juga. Wal domin minha non mati bertemu ha idhar. Jadi ngelompat min arba'ata huruf.
arba'atun hurum minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Ada ya-nya? Qoy. Ya-nya kita beli dulu. Qoy. Coba Pak Trimo. Qoy. Ya-nya double. Qayyim. Ya itu ya Z-nya ibaratnya Z-nya double ya. Z-nya. Ya Y ya. Qoy. Y-nya dua. Qoy. Yin cepat. Qoy. Ya. Dzalika dinul qayyim. Ada apa ya? Dzalika dinul, bukan kal ya. Nonya langsung ketemu dal. Dzalika dinul qayyim. Bareng. Dzalika dinul qayyim. Bareng dari atas, dari naik ke atas. 1, 2, 3. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Ulangi. Isna ada alifnya belum ada. Yuk. 1, 2, 3. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Berarti karena tidak jawab diulangi fi kitabillah, fi-nya fi itu dia. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi. Wal ard enggak kuat dari bulan wal ard. Tuh 2, 3. Wal ardu minha arba'atun hurum. Enggak ada wawunya. Cepat hurum. Ya enggak? Ya. Kan kalau enggak ada wawunya kan langsung satu harok kan. Kalau ada wawunya hurum, kan enggak ada. Hurum sah ini. Sesuai teori. Arba'atun hurum. Ya. Ulangi dari mana tadi? Fil? Dari mana tadi? Tuh 2, 3. Wal ardu minha arba'atun hurum. Tonnya juga nggak boleh kayak Ifa, tanwin ketemu ha, idhar, lompat. Arba'atun hurum, lompat, pendek. Arba'atun hurum, tut hurum, mana? Tut hurum, idhar. Ada berapa idhar hurufnya? 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Ulangi ada 6. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Huruf apa tadi? Idhar ada 6 ya. Ulangi. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Ulangi. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Huruf apa tadi? Idhar. Iya, idhar. Idhar. Ada berapa hurufnya? 6. 1. Hamzah, ha, kha, ain, ghin. Ulangi. Hamzah, ha, ain, Ayo ghin. turutin. Hamzah, ha, ain, ghin. 3 kali. Hamzah, ha, ain, ghin. Ulangi. Hamzah, ha, kha. Hamzah, ha, kha. Hamzah, ha, ain, ghin. Ulangi 3 kali. Itu dia. Hamzah, ha, ain, ghin. Hamzah, Ha, ain, ghin. Hamzah, ha, ain, ghin. Waduh, mantap. Kan ini kan satu kalimat ini 2 kan? 36 Ya Pak Haji Bimo, dulu satu kalimat kan? Bil karena ada tasjid,
Jadi bilnya ini bil, ya kan? Ini tarkik itu tipis billah. Lanya 2, bi-nya 1 ya. A'udzu billahi satu harokat. Nah, minas syaiton. Ada Pak, ini aja Bapak yang sekarang. Suratnya itu. Minas. Itu yang bawah. Syaitonir rajim. Rajim. Jim ini matan disukun 6 harokat kan begini. A'udzu billahi minasy syaitonir. Adanya syaiton. Ini mana? Nirrojim. Ini. Nah, ini yang biasa. Oh. Nah, diganti. 1, 2, 3. Ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibaca Al-Qur'an yang seperti ini nih, zadatuhum, tambahlah kita ini imannya. Alhamdulillah, masya Allah. Karena Al-Quran ini dibawa bukan orang-orang biasa yang bawa, malaikat Jibril dari Lauhul Mahfuz. Maka ketika kita belajar Al-Quran Karim, seakan-akan kita ini juga sedang menerima Al-Quran yang sedang diupayakan oleh malaikat Jibril mau disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Indah sekali. Dan saya ulangi. Lihat yang pertama kali ketika kita ada panggilan azan, hatinya itu langsung connect, semampu kita untuk mengkonekkan, menyambung maksudnya. Namanya hablum minallah. Karena Allah yang segala-galanya memberikan kepada siapapun dan segala-galanya. Allah yang mempunyai semuanya, ya kan? Allah yang mempunyai derajat dan pangkat memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu sudah nggak ada yang bisa melarangnya kalau Allah yang menghendaki. Ya kan? Karena Allah adalah raja di raja. Maksudnya jangan mengutuskan Allah tuh fisiknya kayak raja, bukan. Maksudnya dari sesuatu yang paling besar. Maka diucapkan di doa kita itu Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar, Allahu besar kabir. Lebih besar kebesarannya maksudnya. Ada orang yang mengaku besar, tapi kebesarannya tetap Allahu Ta'ala. Maka disebutnya Allahu Akbar kabir. Allahu Akbar udah besar. Banyak orang yang mengatakan aku besar, tapi Allahu Akbar kabir maksudnya Allah lebih besar atas kebesarannya. Beda kan? Jadi yang mengaku hanya Allah, Allah yang besar atas kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, memujilah kita kepada Allah sebanyak-banyaknya. Katir. Bukro atau wasilah pagi dan petang. Kalau pagi ukurannya subuh sama duhur sore, kan? Kalau petang mari bisa dan subuh. Atau dibalik, pagi, duhur sama asar, maghrib, petang maksudnya ya, maghrib bisa subuh, Islam bisa subuh, duhur, asar, maghrib kalau disingkat. Ini makanan aja, kotak putih ya, kotak putih. Kalau aslinya mah bulan adalah 12, harinya Ahad, dari Rasulullah, Isnin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Situn, Sabtu. Bahasa Arabnya Minggu. Maka kalau orang bilang minggu itu ada yang ekstrim sama ngomong minggu. Kalau kita mah nasional ya kan? Karena semua pemerintahan itu mempunyai pertanggungjawaban ya. Jadi, yang mengatur maksudnya ya kan itu pemerintah. Dibilang minggu ya kita ikut minggu ya kan. Nah, kalau kita ngomong Ahad juga masalah. Oh, Ahad, Isnin, Ahad itu kan satu. Ahad hari pertama itu Ahad ya. Isnin kan Senin, Isnin ini 2. Selasa 3, Arba, Rebu, 4, ya? Ya enak kan? Itu bahasa Arab. Arba, bahasa Jawa Indonesia Rebu. Jawa Rebu. Bahasa Arab, bahasa nasional Rabu. Kamis, bahasa Arabnya Khamis. Khamsun 5. Itu enak ya? Enak. Bulan itu ada 12. Kalau apa namanya itu yang bulan Muharram ini sering dibacakan ya kan ayat-ayatnya Allah kan. Ayat Allah itu sesungguhnya menurut Allah hitungan itu bulan itu ada 2 bulan. Inna iddata
Inna iddata syuhur. Siapa? Dibuka ayatnya, coba dibaca. Ayat surat At-Taubah ayat 9. Ayat 9. Surat yang ke-9. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahron. Jadi itu ada dalilnya itu. Surat yang ke-9. Ya benar. Surat yang ke-9. Dalilnya itu bulan itu. Rembulan maksudnya. Yang buat ukuran rembulan itu ya bulan itu maksudnya. Kalau matahari adalah jam. Ya kan? Kalau matahari adalah jam. Kalau rembulan bulan. Nah itu dalilnya itu. Surat yang ke-9 itu, surat yang ke-9 ayat surat At-Taubah. Ya, surat yang ke-9 ayat 36, suratnya surat At-Taubah. Ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Makanya insya Allah kita upayakan tanggal 9, tanggal 10 upayakan puasa syukur. Panjang keras ya. Jangan nyuci keris ya. Nanti malah kita nyuci anaknya aja repot, nyuci keris tambah nyuci keris ya. Ya kan? Mendingan nyuci burung ya kan? Maksudnya nyuci burung kita. Nyucinya ke aslinya lah ya, yang nggak punya lawan ya jangan nyuci burung ya. Tahu. Pak Haji. Kumpul lagi nih. Pak Haji nah, kan nyuci burung. Yang nggak punya lawan jangan nyuci burung. Maksudnya burung itu loh yang kita sekarang kan lagi musimnya burung itu mahal ya kan. Burung ada yang 10 juta, ada 100 juta burung apa gitu. Karena manggungnya katanya begitu katanya yang mahal katanya. 139 1. Ayo ketemu surat yang ke-9, surat At-Taubah. Surat yang ke-9. 149 nomornya. Surat ke-9 itu cari ini. Ini ada nih. Ini An-Nisa keberapa? Ya, surat An-Nisa. Terus surat yang ke-9 tuh ada tulisannya kan? Halaman Surat 149. Ya kan, kalau halaman kan sama nih. Bisa ya. Kalau surat pasti. Surat yang ke-9. Ada apa kan? Surat yang ke-9. Ini berapa nih? 9. Ayatnya 36. Nah, ada kan? 149. Ketemu enggak? Ketemu enggak? Surat yang ke-9 ada surat. Ini surat ke-9. Ayatnya 36. Ayat ini berapa ayat ini? 9. Mari terus. 36 bukan. 36. Ayo Pak Hakimin. Ini kan ayat surat nih. Surat berapa nih? 7. Ayo masih jauh. 8 berapa tuh? 13. Ini berarti tanwin bertemu ha. Berarti ha kan anak buahnya idhar. Cara membaca kan lompat panjang, Pak Haji ya. Jadi arba'atun huruf. Semua idhar cara membacanya apa itu arti jelas? Lompat. Arba'atun huruf. Enggak boleh arba'atun, enggak boleh dipanjangkan. Satu harokat ketukan maksudnya, satu ketukan aja. Arba'atun huruf. Coba Pak Tahir. Arba'atun hurum. Gitu, padahal Arba'atu hurum. tun tanwin dong. Tun itu tanwin. Arba'atun hurum. Iya. Arba'atun huruf. Ainnya juga harus ditenggorokan. Arba'atun arba'atun huruf. Arba'atul huruf. Iya, coba Pak Haji. Arba'atul huruf. Di zoom nih Pak Terima nih. Di zoom bahasanya apa? Arba'atun hurum. Tun. Arba'atun hurum. Jangan burung. Pakai mim, huruf. Arba'atun hurum. Kok huruf? Ha itu. Hurun. Ya. Ayo Mas Kumis. Mas Kumis sama sih? Arba'atun hurum. Mas siapa Kumis gitu? Hamid. Pak Mas Hamid. Abdul Hamid. Pak Haji Hamid. Mas Abdul Hamid Kajoran. Wih, Kiai besar tuh. Iya. Kajoran Pak Haji, Pak Kiai besar tuh.
arba'atun hurum. Yuk bareng-bareng yuk. Arba'atun hurum. Dari ina idata yuk. 1, 2, 3. Inna syuhuri indallahi isna syahran fi kitabillahi. Ulangi fi kitabillah. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Top, ulang lagi. Wal ardh minha arba'atun hurum. Iya. Ulangi, terusin. Dzalika dinul qayyim. Iya, qayyim. Ulangi. Dzalika dinul qayyim. Saya dulu. Da-nya 2 ya. Dzalika, karena ada da. Kalau kad kan ta, kad. Kalau kan tak ya, tapi ada kesan dal. Zalikad dinul qayyim. Benar, ngerti nggak saya maksud? Kalau kat itu kan tak, benar ini kan dal. Jadi ada tendangan lidahnya. Zalikad dinul qayyim. Tuh 2, 3. Zalikad dinul qayyim. Daknya double, ada jedanya 2 harokat. Zalikad dinul qayyim. Tuh 2, 3. Zalikad dinul. Dia ada ya 2 harokat kan? Dia ada ya, bener ya? Iya. Ya, ulangi. Zalikad, tuh 2, 3. Zalikad dinul qayyim. Gitu dong, mantap. Ulang lagi. Zalikad, tuh 2, 3. Zalikad dinul qayyim. Nah, itu. Sampai situ aja, karena nanti yang di belakang ayatnya tentang kafir, suruh libas, jangan usah dibaca ya kan. Ini urusannya NKRI. Jadi zaman dulu ini orang kafir yang merangi turun gunung, nah ini nggak usah dibaca ya. Tapi boleh dibaca, nggak usah diartikan panjang lebar. Nanti urusannya ada yang singgung ya. Inna, ulang lagi sekali lagi. Ayo di zoom semua mu'min ini jamaah. Tuh 2, 3. Inna iddatash syuhuri indallahi isna syahran fi kitabillah. Ulangi. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Ulangi, wal ardh berhenti. Napasnya supaya longgar. Diulangi sedikit dari wal ardh. Tuh 2, 3. Wal ardh minha arba'atun hurum. Ayo, gak ada wawunya. Hurum itu ada wawunya nama Nabi. Hurum, langsung hurum. Kan gak ada wawunya. Hurum. Arba'atun hurum. Hurum. Kalau hurum itu kesannya ada wawunya. Memang kalau enak-enak kayak wawu, tapi nggak boleh. Jamak. Hurum. Arba'atun hurum. Ya, ulangi. Wal ardh. Yuk, tuh 2, 3. Wal ardh minha arba'atun hurum. Pak Prapto coba, ayo. Fil ardi min arba'atun hurum. Wal ardi ya. Wal ardi mate. Wal ardi. Wal ardo min wal ardo min tuh 2, 3. Wal ardh Pak min. Gimo, Pak Ji, sebentar. Pak Prato khusus. Ya, ini yang punya pabrik ya. 1, 2, 3.
wal ardo minha arba'atun hurun. Hurum, pakai mim. Hurum. Ya, ulangi. Wal ardo minha. Tuh, 2, 3. Wal ardo minha arba'atun hurum. Mantap. Pak Tohir, ulangi Pak Tohir. Pak Tohir. Pak Tohir, Pak Robi. Pak Tohir. Wis malum ya. Masya Allah. Sorry. Wal ardo minha arba'atun hurum. Mantap. Wah, orangnya yang dianu kok Qurannya ini. Orangnya Pak. Ulangi. Wal ardo minha 6 harokat. Ulangi. Wal ardo minha arba'atun hurum. Ya, jangan hu ya, pakai ha ya. Hurum. Ulangi. Hurum. Dari situ. Wal ardo minha arba'atun hurum. Pakai ha. Ulangi. Wal ardo minha arba'atun hurum. Terus belakangnya. Zalikat dinul qayyim. Sekarang yang disebut dia. Contoh saya yang disebut. Dinul qayyim. Yo. Zalikat dinul qayyim. Ya, 2. Qayyim. Jadi semua huruf hijaiyah kecuali nun sama mim. Kalau nun sama mim itu khusus bisa dengungnya bisa 3 ke atas ya. Tapi kalau huruf biasa cukup dengan dua harokat aja, dua huruf aja tebelnya. Qayyim, zalikat dinul qayyim. Tuh 2, 3. Zalikat dinul qayyim. Ya, diulang dari inna iddata bareng-bareng 1, 2, 3. Inna iddatas syuhuri indallahi fi kitabillah. Berhenti dari fi. Tuh 2, 3. Fi kitabillah. Ulangi salah ayo. Fi kitabillah samawati wal ard. Terus dari wal ard. Wal ard enggak seragam. Wal ardo minha arba'atun hurum. Tuh 2, 3. Wal ardo minha arba'atun hurum. Sekali lagi. Wal ardo 2, 3. Wal ardo minha arba'atun hurum. Dzalika. Tuh 2, 3. Dzalikat dinul qayyim. Dzalikat dinul qayyim. Mana tadi Pak? Dzalikat dinul qayyim. Saya lanjutkan sendiri, tolong disimak. Fala tadzu ya. Sadot tadzu. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Kan nggak ada berhentinya nih. Diulang. Kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Nah ini tak marbuto. Kalau berhenti jadi ha. Tapi kalau dilanjut kafatawa jadi tak ya. Tak marbut. Enggak ada tajwidnya.
Ya, walaupun gak ada tajdidnya karena ini tanwin ketemu wawu. Mana wae idgham biguna. Walaupun gak ada tajdid karena ini idgham biguna, tetap tahu. Tulisannya mah kafatan ya. Kafatan wa'lamu. Lah karena ini kalau mau dilanjut karena itu berhentinya tetengernya atau tandanya qaf sama lam. Qaf sama lam. Qaf sama lam itu al-waqful aula. Waqaf itu lebih baik, lebih utama. Al-waqful aula. Apa? Al-waqful aula. Waqaf itu berhenti, aula itu lebih utama. Berarti kalau berhenti lebih baik. Berarti kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Fa'lamu annallah, dua kalimah nih ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama-sama orang bertakwa. Coba Pak Rakiman tadi yang ayat ke-36 bacakan Auna. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah. Bacakan Mas. Pak Rakiman enggak anu ya. Suaranya Mas. Suaranya enggak jelas ya, lagi sakit soalnya. Pak Robi ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan 4 bulan hurum. Haram apa hurum? Hurum, 4 bulan hurum yang dimuliakan maksudnya, bukan haram ya. Hurum. 4 bulan hurum. tulisannya haram sih. Oh ya terus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 betul. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, bagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Geger urusan lagi ya kan. Makanya aja itu nggak bisa diterusin. Ya Pak Prapto dibaca diulang lagi Pak Prapto. Oke, soalnya kan setiap alenia berhenti itu ada nadanya. Ya apa tuh bagus ya. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asara syarong fi kitab yauma khalaqas samawati wal ar. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama-sama bertakwa. Alhamdulillah ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Maksudnya ini kan kita siarkan yang ayat tersebut itu zaman dulu ya. Maksudnya diperangi orang kafir itu kan, orang kafir itu dulu identik mendolimi orang Islam. Selalu ngajak perang. Kalau sekarang nggak ada ngajak perang, nggak ada. Yang ayat terakhir tadi ini kita tegaskan, kalau kita diperangi kita baru melayani gitu maksudnya. Kalau zaman dulu itu kita tuh menyebarkan agama Islam itu karena menurut dia agamanya duluan dia, ya toh? Agama nenek moyang maksudnya. Nah makanya Rasulullah itu selalu diperangi.
dimusuhi maksudnya. Lah kalau Rasulullah baru angkat senjata ketika sudah tidak nyaman, tetap mengedepankan peraturan. Perang ada peraturannya. Lah di bulan haram Muharram ini yang dimuliakan ini nggak boleh perang. Khusus di bulan Muharram ini nggak boleh perang. Semua gencatan senjata. Bahasa nasional nih, gencatan senjata. Gencatan senjata ya. Walaupun Israel itu tiba-tiba menyerang orang Palestina, lah itu berarti pelanggaran itu. Karena PBB itu sudah sering musyawarah untuk gencatan senjata di bulan Muharram ini, ya kan? Tapi nggak mematuhi undang-undang. Kadang-kadang suka nyeleneh sendiri itu Israel itu. Adidaya sih temennya ya, negara adidaya temennya. Jadi ya dia merasa kayak dilindungi gitu. Ya, tapi nggak pernah kena apa namanya hukuman ya? Nah itu nggak pernah sanksi, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Karena ya itulah embargo. Makanya dia kalau perang sama Cina malah takut nih Amerika nih. Tapi kita doakan semua sebetulnya, semua negara itu bersatu untuk tidak perang, walaupun udah punya nuklir, maupun punya senjata yang canggih, karena akibatnya krisis, semua negara juga kena imbasnya. Negara satu aja yang perang, lainnya kena semua. Apa-apa jadi mahal. Itu pokoknya moneter, belum macam-macam. Jadi alhamdulillah Indonesia ini ya kena ya enggak terlalu parah. Masalah apa ini, penyakit apa namanya ini? Covid aja alhamdulillah Indonesia paling sembuh duluan ya kan. Alhamdulillah, karena persatuan kita masih kuat. Masyarakatnya masih gampang dijinakkan, diatur masih alhamdulillah. Karena ulamanya juga sinergi dengan para umat-umatnya, menyampaikan fatwanya mantap. Jadi sehingga tidak banyak perang saudara. Memang kalau perang saudara semuanya rugi. Yang kaya juga miskin, apalagi yang miskin, yang punya persiapan bekal banyak aja habis. Lah beras nggak ada, mau beli apa? Mau perang terus. Tuh Irak kayanya kayak apa? Raja, minyaknya luar biasa. Begitu perang diembargo, makanan nggak bisa masuk. Enggak diembargo, siapa yang mau jualan es? Siapa yang mau jualan beras? Keliling-keliling matilah ditembak. Orang perang nggak ada yang enak. Maka lebih baik kita tidak usah perang. Jelas-jelas agama itu sudah sah. Siapapun yang punya negara Indonesia ini, yang duduk di negara Indonesia ini, agama yang dia yakini itu sudah dilindungi. Terserah wong alakum dinukum. Quran 30 juz itu udah sempurna. Rasulullah nggak bisa perang karena yang paling berat adalah perang hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Maksudnya kepanjangan tafsir dari hawa nafsu itu rebutan penguasa, kekuasaan maksudnya. Sudah bukan lagi itu masalah persaudaraan, ya kan? Tapi rebutan kekuasaan. Pokoknya segalanya itu sekarang udah perang hawa nafsu. Kalau dulu tuh betul-betul mempertahankan negara bernegara. Lah alam nih kalau masalah nih, malah suku Kurdi mana nih kok suku Kurdi? Iya, bukan. Jangan cerita Indonesia. Itu loh yang lawan yang dibantu Rusia itu loh. Ukraina sama mana? Rusia. Oh enggak. Ya sekarang Rusia. Oh ya Rusia. Mau Ukraina. Masya Allah itu ya semuanya ya tawar menawar senjata, pada jual senjata. Terus orang-orang yang punya minyak, orang-orang yang nggak punya sawah, mau apa kan harus ngutek-ngutek jual senjata terus. Coba kalau Indonesia nggak beli senjata, takut nanti di macam-macamin ya kan, akhirnya beli senjata ya kan. Kalau zaman dulu tuh perangnya pencak silat sama bambu runcing sama kuat-kuatan ilmu ya kan. Sekarang waduh, bom satu aja bisa kemana-mana nih. Kembali lagi kepada persoalan kita bersama-sama. Ayat yang saya sebutkan ini adalah ini dalil tentang bulan. Bulan itu aja 12. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahron. Sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu ada 12. Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah, yang sudah tertulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Fi kitabillah yauma khalaq. Allah membuat 12 bulan itu Allah sudah memikirkan ketika Allah menjadikan langit dan bumi.
Allah menjaga langit dan bumi ini udah dihitung nih 12 bulan nih banyaknya. Bulan ada 12, makanya langit dan bumi dilengkapi oleh matahari sama rembulan. Inna iddatash syuhuri indallah isna atau isna pakai saat itu. Isna itu 2. Asyara 10 12. Isna asyara syahrong fi kitabillah. Tanwin bertemu fa, ifa. Jumlahnya berapa ifa? Jumlahnya berapa ifa, Kang? 15. Ayo dibaca satu-satu. Tasajada. Ulangi. Tasajada. Daza sasha. Sobotodo faqoka. Ulangi. Tasajada. Daza sasha. Sobotodo faqoka. Berarti kalau ini tadi, ulangi sekali lagi. Tasajada Zaza sasha Sobotozo. Semua itu huruf ikhfa, samar atau yang ada ciri khasnya. Mana nih? Isna asaro syahrong, pada angnya ya. Syahrong fi kitabillah. Syahron itu kan tanwin ya. Tulisan kan syahron fi kitabillah. Tapi karena Eva membacanya syahrong. Ya Pak Tugimo, Pak Haji. Tulisannya sahron. Shin ha mati patah sah, ron patah tawin ron, syahron. Kalau zaman dulu kan ngejanya begitu ya. Shin ha mati patah syah, ron patah tawin ron, syahron. Fa ya mati kasrofi, syahron fi. Karena ini tanwin ketemu fa, jadi Eva ada ngungnya. Syahrong. Gimana? Eva ya. Kalau diputus-putus syahron fi. Syahron kan? Aslinya tulisannya sahron. Karena tanwin bertemu fa wacan Eva, ciri khasnya ada angnya. Jadi syahrong fi kitabillahi yau samawati wal ard. Berhenti, tadi kan berhenti ya. Terus wal ard enak ya, salah itu. Ulangi. Terus pelan-pelan. Minhanya bener. Minha kan non mati bertemu ha idhar tuh. Hanya 6 ya. Tuh arba'atan ini coba. Ar 1 harokat. Ayo baca. Ar 1 harokat. Ar 1 harokat. ar Banyak. ba Ntar dulu sama ikuti. Ar berapa? 1 Ba? 1 A? 1 Tuh, tun. tun 1 Karena ketemu ha, jadi idhar ya. Lompat. Khrum. Hanya 1, ro 1, mim 1. Khrum. Gitu. Coba baca lagi, Pak. Praktekin, jangan banyak teori ya kan. Min ha tuh 2 3. min ha ar Kurang 6 harokat kok. min ha Itu minha juga nggak boleh. Min itu udah nambah aturan. Lompat. Minha. min ha arba'atuhum Tun. tun hurun Coba praktekin dengan sesuai dengan teori. Ntar rekamannya diulang nanti mesti ada salah ketahuan di situ. Minha kan idhar kan? 1 harokat minha kan begitu. Tapi hanya 6. Minha arba'atun hurum begitu. Ulangi tuh 2 3. min ha arba'atun hurun Mantap, lumayan. Pak Barsono aja oke. Pelan-pelan Pak Bar. Dari mana? Dari minha arba'atun hurum. Minha min itu lompat ya. Minha hanya 6. Minha arba'atun hurum. Iya, ulangi lagi. Tuh 2 3. min arba'atun huruf. Depannya dikit lagi, mundur lagi sedikit. Ya. Zalikat Zalikat zalikat
dinul Dinya ada yaknya. Dinul. zalika dinul Danya ada ya. Di 2 harokat. Di kan ya, bener gak? 2 harokat. Di 0 1 harokat. Oi, iya-nya. Oyim. Zalikat dinul. Oyim. Oi. Yaknya ada tajid. zalika dinul qayyim Mantap, ulangi satu lagi. Zalikat dinul qayyim dari minha arba'atun hurum tu 2 3. min arba'atun hurum Terus zalika dinul qayyim mantap sampingnya. Kumis lupa lagi Pak Hamid Kajuran, Mbah Hamid Kajuran ya. Terus dua di depan loh, enak aja dari depan. Inna idata shtu 2 3. inna iddata syuhuri indallahi isna ashara syahran fi kitabillah Ulangi. fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi Kalem 2 harokat ya. Di kayak naik motor nikmati. Yauma khalaqas samawati wal ardh. No, bikin sama semua, jangan buru-buru. Nikmati jalan sore, oke? yawma khalaqas samawati wal ardi Ulangi. Wal ardh. wal Ulangi. wal ardi Terus wal ardu minha arba'atun hurum mantap. zalika din Kadaknya double. zalika dinul qayyim Mantap. Ini nih calon-calon cerdas nih. Ayo pelan-pelan. Insyaallah ya. Ulang-ulang terus. Pokoknya fokus insyaallah. Mau jadi nih. Ayo. Pak Haji Tugimo juga sudah mantap. Semuanya udah pada mantap. Jangan lupa-lupa. Pokoknya salah-salah dikit makin banyak salah makin dapat pahala. Pokoknya di bulan Muharram ini pada keterangannya adalah jangan perang. Jangan macem-macem ya. Jangan membayangkan kekayaan orang. Jangan suka memandang mobil mewah terus. Nanti kepencot beli. Semberan dikit lihatnya Alphard, pusing malahan ya. Sumbernya dikit, Pak. Apa tuh? Jawa. Ada tuh, apa tuh? Itu bulan Muharram. Betawi apa itu? Iki iku ana paedah kang wis taun dijajal lan wis nyata, yaiku atine Quran. Iki apa iki? Qalbul Qur'an. Artinya Al-Quran gitu. Pusaka jagat Cakar Jaya, Cokro Jaya, pusaka sapu jagat Cokro Jaya. Wah, pusaka sapu jagat karangane sapa iki? Entar aja, Bos. Entar aja. Jangan salah baca buku ya, hati-hati. Dan malah kepencot malah ya. Yang jelas-jelas aja. Saya dulu juga korban tulisan. Yang kecil sering menyelidik toh. Pokoknya itu nanti ambil dari mana saya tahu. Karena sekarang udah punya dalil, punya dasar saya. Itu kitab ini nggak bertanggung jawab, ini kitab cuma cari populer dan sebagainya. Banyak cara. Orang tuh sesuai tersesuai. Toreko juga banyak orang yang toreko yang sudah ditaksis, yang diteliti itu yang sudah masuk Pak Yai Habib Lutfi Semarang Jawa Tengah. Mana? Pekalongan. Toreko yang sudah masuk ke beliau berarti sudah terdaftar. Sudah ada 70 berapa itu kalau nggak salah ya. Karena toreko itu banyak orang yang beda-beda ya kan.
Ini ngarang-ngarang ya. Kalau sudah masuk situ dasarnya ada diteliti. Memang di guru besar khususnya di Indonesia ya, tapi sampai ke dunia nih beliau Habib Lutfi itu. Torekohnya itu yang suka ada orang yang mengumpulkan wirid-wiridan tasawuf itu, kalau sudah diteliti beliau, di store beliau sudah termasuk dibolehkan. Karena itu sudah dapat rekomendasi ya kan. Dari MUI pun dari internasional. Jadi tamunya juga dari internasional. Banyak yang dari internasional. Kalau di Suralaya dulu Abah Anom Abah Anom Awahyarham Qadasawa Sirah. Kalau orang-orang biasa mah semoga diampuni dosanya. Kalau wali nggak begitu. Semoga Allah sucikan namanya ya. Qadasawa Sirrahu. Sucikan kuburnya kan gitu ya. Kalau orang-orang biasa semoga Allah mengampuninya. Kalau untuk Rasulullah juga nggak boleh menegofar Allah. Masa Rasulullah kok ngapura dosanya nggak mungkin ya. Kalau pas sahabat aja radhiyallahu semoga Allah ridho kan begitu kan. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat dan salam sampaikan malah begitu kan Rasulullah. Kalau sahabat radhiyallahu anhu beda-beda loh ya. Kalau orang-orang biasa ya kayak kita tadi ghafarallah semoga Allah mengampuni kan begitu Pak ya. Tapi kalau para wali semoga Allah sucikan kuburannya. Luar biasa. Sama dengan orang-orang yang jahat ya kan. Orang yang mukmin ya husnul khotimah. Ya kan? Kalau orang yang copet, rampok itu bahasa Surabaya apa? Mati. Kalau orang biasa mati ya kan? Kalau orang yang penjahat mudiar. Beda ya Pak ya? Orang udah jahat, udah tahu kita dia nggak pernah punya ayam tapi makan ayam terus tiap hari. Banyak itu ayamnya tangga dipotong. Nggak berani minta, nggak berani protes, reman dilawan itu. Lain kalau mati karena bukan orang biasa, orang jahat tuh, tangganya mesti ngomong mudiar, kayak mampus lo begitu biasa. Panjang. Ada yang ngomong assalamualaikum ketok pintu, ada apa? Selamatan, penyakitnya udah pada kabur, udah dicabut malaikat mah. Ya kan, ya makanya kita tuh ada peribahasa tuh manusia mati meninggalkan nama. Kalau macan mati meninggalkan belang. Ya kan itu yang menciptakan peribahasa itu luar biasa. Sulit itu ya. Manusia mati meninggalkan nama. Pak Barsono alhamdulillah masya Allah husnul khotimah. Masya Allah ngajinya lancar, sholatnya lancar, sodakohnya masya Allah, sama tetangga tuh nggak pernah ada yang melapor. Kalau ke rumah pasti minta makan. Kalau nggak minta makan dia yang diminta makan. Jadi kita punya harta itu untuk kendaraan kita mantap. Ini di bulan Muharram ini maksudnya begitu. Jangan pada perang, tapi perbanyakin istighfar. Perbanyakan istighfar itu diperpanjangkan, itu maksudnya kita dulu sering ya marah-marah, tiba-tiba marah kita diganti dengan senyum. Oh iya pengen ngaji. Nah, orang-orang itu nak zaman Sunan Kalijaga itu kepetel langsung disambung pakai telatah apa? Patahan kayu. Tatal. Makanya kalau orang-orang dicabut itu isinya kayu itu. Berarti bikinannya Sunan Kalijaga mbiyen itu. Akhirnya nyambung urip meneh. Itu ada ceritanya ya. Gara-gara dia ada orang nukang di sampingnya kepetel mati palane. Harus disambung sama tatah. Tapi kalau Sunan Kalijaga kan innama amrukun fayakun ya kan. Bikin tiang juga innama amru idal kun fayakun langsung jadi wali Sunan Kalijaga. Itu kan ada 4 soko ya, 4 soko guru di Demak itu kan. Yang paling kiri, yang kita menghadap kanan itu paling kiri Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Gunung Jati ada 4 itu. Tapi sekarang udah diganti semua. Zaman era sekarang udah pada diganti. Genteng-genteng yang dari intip kerak itu dulu. Itu kan ceritanya pas waktu mau buat jamaah subuh itu hujan deras kena angin kenceng, miring kan. Sunan Bonang memanggil Sunan Kalijaga. Gimana nih berdiri naik ke atas? Kaki kanan ke Mekah, kaki kiri ke Masjid Demak.
Jadi kakinya wali kayak apa ya? Ceritane kayak ngono kuwi. Terus akhirnya kakinya melengkang itu akhirnya jadi miringnya jadi hilang. Terus udah punya genteng itu bocor imaman. Akhirnya udah bingung nih, sudah kayu udah nggak ada semua nih, gimana nih? Sunan Kalijogo ngomong, ini aku tadi bawa kerak, bawa intip, buat apa lo? Sambung kali untuk jadi genteng. Masya Allah, Sunan Kalijogo itu kalau ceritanya zaman dulu tuh, masya Allah, wali-wali Allah tuh seperti itu. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada sedih dan tidak ada takut, tidak ada takut. Lah, Bisa langsung diisi ya. karena Ada tamu. orang-orang makrifat itu orang yang dekat sama Allah, dikasih pinjaman. Orang yang makrifat itu udah dikasih pinjaman ilmunya oleh Allah. Jadi kalau kita orang awam ya, kan Allah mengatakan kalau orang kepingin dekat dengan aku, bersama dengan aku, sifatku sebarluaskan. Sifatnya Allah apa tuh? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan ada Asmaul Husna, ada 99 nama ya. Yang paling populer adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sampai ditulis tuh, ya Pak Haji, sifat Allah sampai ditulis di surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Apa Ar-Rahman? Sifat kasih dan sayang. Lah, siapa saja yang orang punya sifat kasih sayang, bisa menyebarkan sifat kasih sayang, orang itu pasti bersama Allah. Lah kalau orang pengen bersama Allah, berarti orang itu harus selalu menyebarkan sifat kasih sayang. Apa tuh kasih? Memberi. Tanda sayang. Orang yang selalu memberi, orang itu pasti dekat dengan Allah. Karena sifat Allah adalah kasih dan sayang. Ngasih dan tandanya sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau orang selalu memberikan motivasi-motivasi, baik tentang ilmu, baik tentang ada yang bagian ilmu, yang dititipi ilmu, ada yang bagian kasih dan sayang secara ekonomi karena dititipin harta. Kan sudah saya sampaikan tuh. Sering Rasulullah mengatakan dunia ini akan kuat kalau ada 4 unsur, ya kan, pernah nggak dengar? Dunia ini bisa kuat harus ada 4 unsur. Unsur yang pertama kali apa? Ilmunya alim ulama. Sampaikan terus. Kata Gus Dur almarhum, Allah yarham. Lah kalau mau orang ulama, Allah menyayanginya. Allah yarham itu Allah menyayanginya, benar nggak? Kalau kita apa tadi? Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Kan gitu beda Pak ya. Apalagi orang jahat tadi apa? Jahat apa tadi? Mutiar, ya kan? Tapi nggak boleh begitu, Tetap didoakan. Itu kan guyonan ya. Ada filosofi kalau orang-orang biasa mati, kalau orang ulama sedo, ya seksane wis bakdo. Jadi kan dindunya iki diseksa karena ujian kan. Kalau orang-orang yang alim ulama itu kalau meninggal itu berarti dia akan kembali kepada tempat yang nikmat. Makanya disebutnya sedo, seksone wis disudo. Berarti dia akan menemukan sejatinya hidup. Itu ada sejatinya hidup nanti. Sejati hidup itu maksudnya akan menikmati perjuangan yang di dunia dulu itu kan luar biasa. Duwe nggak penting mangan, yang penting orang lain makan. Buat orang lain. Orang lain kehujanan nggak tega, ya kan? Apa tuh? Itu Pak asbesnya rusak, dibelikan asbes. Pak anakku nggak bisa sekolah, kita kasih fasilitas. Itu kehidupannya wali begitu. Karena wali itu dikasih ilmu. Jangankan ditinggal tetangganya. Misalkan hari ini ada peristiwa orang yang mau bunuh diri atau ada orang yang sampai hari ini beberapa tahun nggak makan karena mungkin nggak punya kerjaan dan sebagainya. Begitu Allah turunkan kepada walinya tuh. Begitu seorang orang yang ditunjuk marifati mau makan ini dipilih bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Begitu mau dimakan itu ya, Allah langsung tunjukkan ada orang nangis di sampingnya. Wih, nangis ya. Nggak jadi makan wali itu. Karena punya ilmu kan. Terus kalau ibaratnya apa tuh GPS apa namanya? GPS ya. GPS apa? Yang bisa menyari itu apa? Map GPS. Iya, itu Google Map langsung Pemalang Comal. Ada orang termiskin di dunia. Ada lagunya itu. Termiskin di dunia. Sudah seminggu nggak makan, nggak ada tetangga yang peduli. Wali itu ketika makan itu langsung dikasih zoom sama malaikat. Gitu makan di sampingnya piring itu, dia datang nangis. Rohnya ya kan. Terus akhirnya alamatnya muncul, walinya datang ke sana. Nggak jadi makan, tapi dikasih kenyang oleh Allah. Kalau kita orang awam paling nikmat. Orang awam kan nggak dikasih ilmu ya.
Makan beberapa piring, ya nggak ada orang nangis, nggak ngerti ada orang nangis. Kadang-kadang temboknya bersatu aja nangis, pura-pura aku pengen ditutupi, ya kan? Nah itu manusia yang kadang-kadang nggak bisa menjaga imannya. Hati-hati. Maka di bulan Muharram ini sengaja kalau orang-orang yang dititipi ilmu disampaikannya. Orang-orang yang dititipi rezeki, amanah rezeki juga harus dibagi. 2,5% zakatnya. Yang banyak itu sedekah. Kalau zakat mas sedikit, gimana nggak? Zakat itu cuma berapa? 2,5%. Kalau 1 juta cuma berapa? 25.000. Tapi kalau 100 juta, piro Pak? Tolong hitungan Pak. Enggak, ini kalau kita 1 juta kan 25. Masih enteng ini, masih enteng nih ya, masih enteng, menganggap enteng. Kita punya duit 100.000 nih, ngasih orang duit 10.000 enteng nggak? Enteng. Kalau sudah 1 juta 25.000, masih enteng. 100 juta coba. 2,5 juta kok. Berarti kurang nolak. 2,5, ya kan? Dapat motor second nggak? Dapat motor second kadang-kadang mikir gitu. DP. Iya maksudnya kalau maaf nih, ini saya kan mudah-mudahan salah. Katanya maaf nih, yang punya TV ban itu kadang bajunya barangnya ngemplang katanya. Dulu, tapi sekarang udah enggak kali ya. Iya, itu pajaknya tuh enggak, kalau triliun itu pajaknya berapa? Miliar. Masya Allah. Ya, itulah. Padahal kalau dia mengaca kepada dunia ini cuma sebentar, banyak yang nangis. Kan sudah sering saya sampaikan. Setiap khotbah saya selalu mengingatkan pribadi saya, wa nafsi ittaqullah haqqa tuqatih. Jangan mau mati sebelum kita masuk Islam yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mau mati kalian. Illa boleh kita mati wa antum utawi rika kabeh rika itu semua. Wa antum sampean wa antum muslimun, betul-betul masuk Islam. Betul-betul Islam. Karena dunia ini permainan. Dunia ini adalah mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Masya Allah, orang kepengen jadi pilkada ini sekarang ini miliaran duit. Apalagi sekarang harus dapat 25 KTP ya kan? Apa? 25.000 Pak ya? Nih, kabupaten daerah berapa? 16.000 atau berapa kalau gubernur berapa? Di tingkat daerah jadi 2, jadi 3, kalau pusat berapa? Itu harus berapa miliar yang harus keluar kalau pakai duit. Iya, kan kasihan ya kan, padahal dia tujuannya pengen memperjuangkan kemakmuran negara, tapi kan dia trauma, aku balik duit dulu dong kan begitu kan. Makanya ya kalau orangnya baik jangan usah pakai duit lah, kasihan. Kalau orangnya baik ya dukung aja karena ingin menyelamatkan. Nggak punya duit gak jadi. Gak jadi stres. Ya ngeri nggak? Pertemuan makan. Makanya wajar kalau ketika dia menjadi ya sudah hitung-hitungan. Balik modal dulu. Terus teman-teman sabar ya, saya juga belum balik. Dulu sudah saya pasang konblok macam-macam, aspalisasi macam-macam lah pokoknya yang terjadi. Ya macam-macam ya kan. Nah, padahal sesungguhnya aspalisasi itu sudah ada program dari pemerintah masing-masing sudah. Tapi kadang-kadang itu nggak dikeluarkan. Nanti ketika ada calon-calon itu yang dekat dengan dia baru dikucurin. Ada yang ngomong begitu. Tapi wallahu alam mudah-mudahan salah ya kan. Omongan saya ini. Ada ini konblok itu RW berapa udah dikonblokisasi, udah dibetoni aspalisasi. Dengar tuh kalau di aspalisasi itu kan mahal banyak ya kan. Uang semeternya aspal juga berapa puluh ribu. Dan ada yang mengangkat 30.000 kalau kali berapa meter satu gang doang itu berapa juta kan. Minimal segang 6 juta 5 juta Pak. Nah itu kalau satu RW berapa gang Pak? Yo akeh jumlah ya Pak ya. Lah ngintip-ngintip dari program gubernur atau bupati ada nggak bangunan yang dari sini kan 1 miliar Pak ya. Kalau di kampung kan 1 miliar Pak ya. Bang Des Pak. Iya. Nah kalau dia kan kelurahan lebih tinggi lagi Pak ya. Lah sebetulnya pemerintah itu udah bagus, cuman kadang-kadang itu cara mengatur nih bawahannya nih kadang-kadang nih suka cakar-cakaran kadang-kadang. Nah inilah yang harus selalu dibenahi. Ya kayak masalah sekolah ini. Masalah sekolah ini orang yang zona maksudnya kok zoom. Pak Prapto, zona itu ada yang deket-deket ini nggak masuk, orang-orang jauh masuk.
Ini yang lagu di Pak Ridwan Kamil itu kan membatalkan berapa itu? 600 atau berapa itu? Di Jawa Barat nih. Masalah zonasi. Karena orang-orang yang jauh malah masuk, orang yang dekat nggak masuk. Padahal pengennya zona itu masukkan berdasarkan pemerataan supaya mau yang pintar mau yang lain semua ada pemerataan, pembangunan juga pemerataan itu tujuannya. Tapi kesro ada yang guru itu memasukkannya orang jauh dan sebagainya. Ini lagi diusut sama Pak Ridwan Kamil, dibatalkan maksudnya, harus diulang lagi. Nah, Pak Ridwan masuk berita kan? Ya Pak. Nah, mudah-mudahan saja semakin bagus, semakin kritis, Indonesia ini semakin bau, ya kan? Bangkunya dijual Mas. Lah itu kadang-kadang seperti itu. Maka di bulan Muharram ini tempat untuk berpikir, jangan perang, jangan ghibah. Ini kalau menceritakan satu kebaikan, mudah-mudahan kita tiru. Jadi kata Rasulullah itu ungdur man huwa asfala minkum wala tandur man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang sebawahmu secara ekonomi lo ya. Kalau masalah ekonomi, lihatlah kita orang yang sebawah kita. Kalau orang kita lihat orang sebawah kita, masih banyak orang yang tidak mampu, kita artinya ayem. Tapi kalau orang masalah harta, masalah ilmu boleh ilaman huwa fawqakum. Kalau ada masalah ilmu, orangnya kok ilmunya tinggi, sedekahnya rajin, sholatnya rajin, kita bisa melihat, meniru untuk supaya kita ketularan. Tapi kalau masalah harta, disuruh melihat kata Rasulullah sebawah kita. Kalau melihat yang seatas kita nanti nafsunya akan kita nggak kerja apa-apa melihatnya sama orang-orang yang sukses. Orang sukses itu butuh prihatin dan sebagainya. Cukup didoakan saja, sekolahnya juga tinggi, mahal dan sebagainya, dan kita doakan. Nah, orang-orang biasa, ya kan, sekolah kagak, ya, belajar kagak, pengennya ilmunya sama, ya, hafalan Quran juga nggak pernah itu, baca surat juga asal-asalan ya Pak ya. Ya harus bisa menerima apa adanya. Cara wong Jawa ngocok hitokmu bahasane. Pak. Pendek bahasa Jawa itu. Pak, apa Pak? Ngocok hitokmu. Lah kowe iki sapa maksude ngono? Pungguk merindukan bulan. Ya enggak nyambung. Ya kan? Tewas kita mikir panjang tinggi-tinggi tapi kita ini sebetulnya enggak purna daya apa-apa. Itu bahasa Jawa. Ada lagi bahasa Jawa yang nyeleneh, pelowak-pelowek. Nah, tahu nggak pernah dengar pelowak-pelowek? Kalau pelowak-pelowek tahu saya, pelowak-pelowek. Perut gede, pundak krowek. Kerja tuh hanya untuk makan doang, tapi dia capeknya minta ampun, tapi buat untuk makan doang. Itu bahasanya cuma pelowak-pelowek. Weteng gede, pundak krowek. Pundaknya itu maksudnya buat kerja borongan, capeknya minta ampun, tapi nggak pernah bisa punya papan sandang pangan. Hanya pangan doang yang dibesar-besarkan. Kurang prihatin. Sambil hari ke mall, sambil hari nyandang baju yang mantep-mantep, ya kan? Mobilnya kredit misalkan, rumah kredit, kartu kreditnya 7. Satu hari megang satu, isinya 25 juta. Oh, habis kabeh kita kan bayar kelepek-kelepek. Ngeri nggak ya? Ngeri Pak Mat, ngeri. Jadi hidup ini apa adanya saja, jangan dibalik ada apa-apanya, jangan. Apa adanya saja. Syukuri Mbah, ya Pak. Apa adanya. Banyak orang yang stres. Hari ini nih, Masya Allah, ini banyak orang yang stres. Ekonomi ini lagi tidak jalan. 3-4 bulan lalu, ini uang dagang ini pada nyoluh kabeh. Katanya menterinya lagi pada ngurusin pilkada, ngurusin partainya, terus minyaknya dijual ekspor. Ada yang ketangkap kan? Dari partai kuning-kuning berapa triliun coba bayangkan. Kelapa sawit di dalam ada susah ekspor. Di dalam minyaknya itu susah. Itu berita bukan lagi bohong. Wong diperiksa Kejaksaan sampai berapa puluh hari nanti itu, berapa hari. Ekspornya sampai berapa puluh triliun itu. Masya Allah, triliun nggak main-main itu. Di Indonesia sini ada pasar murah minyak cuma berapa hari. Buat nutupin doang ya kan. Makanya masyarakat menangis, nggak taunya minyaknya diekspor. Masya Allah, tega ya. Waktu sama dengan waktu itu masker nggak ada itu dikorupsi. Ini loh, waktu COVID itu, ya Pak ya. Masker sampai harganya mahal. Mahal. Ya. Sekarang udah nggak ada harganya nih.
400.000 dibeli satu. Allahu Akbar. Ya, makanya ini alhamdulillah Dipakai. kita masih dikasih kesempatan umur, masih bisa ngaji bersama, kumpul bersama, makan tela bersama, masya Allah. Ini siapa yang bikin tela nggak ada nih? Ya, makan umbi bersama, masya Allah ya kan? Pak Haji Tigro mana tadi? Makan umbi bersama, ngopi bersama, masya Allah. Ubi ada ubi. Ya kan? Enak banget ya, alhamdulillah. Makan yang belum dilarang jangan dilarang. Ya Pak ya, kalau zaman masih agak sakit hati-hati. Kolesterol hati-hati. Pokoknya hati-hati sekarang ya, masker dipakai karena sedang sakit ini saudara kita sedang sakit, mudah-mudahan dikasih sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bisa ngaji lagi, saudara-saudara bisa ngaji lagi, mau Pak Haji ini semoga umur panjang. Ini ya juga ditinggal istrinya almarhum, mudah-mudahan dikasih kesabaran, nikmat ya kan? Nikmat rezekinya tuh nikmat, anak-anaknya nurut, soleh-solehah dan insya Allah siapa tahu ya nanti ada bidadari yang datang. Kan nggak pernah tahu kan? Nggak pernah tahu. Itu kan nggak tahu. Tergantung nanti Allah yang akan memberikan jawaban kan. Karena manusia yang normal itu pada standarnya ya kan harus punya pendamping. Ya Pak ya. Kalau masih punya hawa nafsu. Coba kalau perempuan sudah menopause apa? Oh menopause ya, menopause. Itu sudah nggak punya seneng-seneng ya kan. Tapi enggak juga, bersolek masih mau ya masih punya suami, ya apa. Nah itu ya Pak Haji Tugimo ini ya udah ditinggal istrinya. Nah, mudah-mudahan dikasih kesabaran, amin, amin ya. Karena kadang-kadang itu orang mau nikah nih kayak almarhum bapak saya itu, kadang-kadang anaknya laki-laki itu setuju, anak perempuan kadang-kadang nggak setuju. Saya pernah ngelamarin orang tua saya. Saya ngelamarin orang tua saya dari Jakarta ditelepon, Him, iya Pak. Kamu pulang dulu, aku ngerti nih. Kamu kalau pulang paling suruh ngelamarin bapak. Kenapa? Kan bapak pengen punya istri, tapi teman pengajian Torekoh, udah sama-sama tua ya paling tugasnya ngasih makan, masakin, bikin kopi dan sebagainya itu paling ya. Udah bapak wajar lah bersama-sama tua. Tapi anak perempuan banyak yang tidak setuju. Problem kan, nah aku pulang, dilala. Saya lamar nih, setuju semua, pokoknya setuju ya. Kalau pengen surganya orang tua masih kepengen punya istri, mama udah ditinggal sekian tahun, pantas wajar kalau kepengen nikah, tapi tujuannya untuk nemenin hidup. Bikin kopi sama anak-anak kan pada suami sibuk semua. Jangankan kita, Pak Habibie saja mau meninggal bikin puisi, yo ini nih, biar viral nih. Pak Habibie mau meninggal bikin puisi banyak itu, sampai terkenal kan. Anaknya di luar negeri semua, sukses, sekolahnya tinggi semua. Tapi ketika mau meninggal bikin puisi. Kalau saya tahu begini, aku ingin dekat dengan anak saya. Dikala saya sedih, sakit, yang menemani cuma sepupu saya. Padahal anak-anakku pangkatnya tinggi, duit nggak kekurangan, sekolahnya tinggi, alhamdulillah. Tapi di dalam akhir riwayat saya ini ternyata baru sadar bahwa ternyata yang ngurusin orang lain. Tuh ini biar bisa viral ya, ini kan dapat juga tuh ilmu saya, kita semua dapat viral. Maka kalau anaknya pengen surganya orang tua, kepengen nikah, lamarin. Lah selanjutnya saya lamar nih. Begitu saya ngelamar, berangkat ke rumahnya beliau yang mau dilamar itu, masuk rumah sakit itu calon istri bapak itu. Wah saudara saya nggak setuju tuh tepuk tangan katanya. Wah bener kan, lah ini orang mau cari enak mau cari susah ini katanya. Mau cari enak apa cari susah katanya. Kalau mau cari enak kan ngopi ada yang bikinin ya kan, kelon ada yang nemenin maksudnya kan begitu. Tapi ternyata begitu dilamar, saya dari Jakarta nih ngelamar nih, malah masuk rumah sakit. Aku tanya sama tetangganya, ini kok nggak ada, rumahnya sepi. Oh iya Pak, tadi sore bawa ke rumah sakit. Siapa yang sakit? Bla 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 bla, si A itu masuk calon bapak saya yang mau dilamar itu. Akhirnya aku keluar sebentar sama ipar saya. Bapak ini mau nyari penyakit, masuk rumah sakit kok dilamar. Dilalah ya. Akhirnya orang tua saya nggak enak lagi, sampai ke Banjur Allah memanggil lah, ya kan? Manggil jarak usia kalau nggak salah itu 86 tahun bapak saya kalau nggak salah. Ya alhamdulillah udah tua, alhamdulillah. Nah, ya mudah-mudahan bagi semua teman-teman yang masih punya ada nyali, ya ada rezeki, ya terutama kali mampu, ya silahkan mencari. Karena akhir-akhir ini banyak penyakit, prostat, ya kan, prostat itu darah putih nggak bisa keluar Pak, ya kan, berangan-angan tinggi tapi nggak bisa, jalurnya nggak ada. Prostat itu
operasi ini saluran kencing. Nah, makanya terus orang-orang tua yang sering kena penyakit stroke itu gejalanya banyak, ya banyak. Mikirnya terlalu panjang, kecapean, makan telat-telat melulu, ya kan? Terus seorang istri banyak ngomelnya, atau kita suka ngomel juga, nah gitu. Ini menurut Ustadz Danu. Kali kalau punya suami sudah keadaannya udah pusing palanya, udah sender di tembok itu jangan diomelin lagi. Kalau diomelin lagi jantungan nanti malahan. Ya Pak Perto. Jadi suami itu kalau udah nyerah biasa-biasa itu jangan diomelin lagi. Udah capek ya kan, dan ngomong cucu masih salah lagi. Ini perempuan nih kadang-kadang suka itu menanya sendiri kadang-kadang gitu. Nah makanya kalau jadi perempuan pengen suaminya awet, jangan sering diomelin. Insya Allah awet ya kan. Duit itu sudah biasa pegang duit, zaman dulu ya kayak gitu. Ya, duit itu tempatnya di bank kok. Orang punya kaya juga nggak pernah pegang duit, duitnya di bank semua ya. Ya kan? Ya, mudah-mudahan kita mengaji malam ini, terutama di bulan Muharram ini, bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, minha arbaatun hurum. Itu tadi tulisannya ya. Minha iku setengah songko 12 bulan tadi, maksudnya minha dari yang 12 bulan tadi, arbaatun hurum ada 4 bulan yang dimuliakan. Dzul Qa'dah sebelum haji kemarin, Dzul Hijjah, ya, Muharram itu sekarang ini kalau bahasa Jawa ini bulan Suro, Asuro. Baru nanti Rajab. Ramadan ya. Nah, Ramadan pasti bulan yang mulia, pasti paling mulia Ramadan. Tapi ada 4 bulan yang dimuliakan ini. Karena Ramadan kan turunnya Al-Qur'an ya, bulan sejarah. Karena bulan yang 4 ini termasuk ada ampunan Allah oleh Nabi Adam alaihissalam. Pelanggaran makan buah kuldi. Gara-gara dirayu sama iblis laknatullah. Jangan makan buah kuldi katanya. Kamu kalau makan buah kuldi malah kamu nggak awet. Kalau kamu makan buah kuldi kamu akan awet di surga. Malah dibalik-balik itu. Kata Allah wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin di ayat Al-Baqarahnya. Kamu boleh makan apa saja wahai Adam dan Hawa, tapi kamu jangan dekati pohon kuldi itu. Kalau kamu dekati atau kamu makan pohon kuldi itu, kamu akan jadi orang yang dolim, diusir dari surga. Begitu dimakan langsung terusir dari surga. Ketawa iblis. Maksudnya apa? Nabi Adam itu dirayu sama istrinya Hawa. Kan ketika ngelamun, ya Allah, saat tadi ngelamun, saya melihat ada burung di situ, patok-patokan kayak suami istri. Seandainya aku di surga ini, engkau bikinkan perempuan, kau kasih lengkap, masya Allah nikmatnya. Begitu. Akhirnya ketiduran Nabi Adam itu. Dalam tidurnya itu Allah bikinkan Siti Hawa itu dari tulang rusuk yang kiri. Innama amru idza arada kun fayakun. Jadi perempuan begitu bangun, ada seorang Hawa cantik lagi di sampingnya. Nah itu Hawa bin siapa? Bin Adam berarti. Kalau Adam bin Fulan, ya Pak ya. Adam bin Fulan. Kalau diurus dulu ya, Adam bin Fulan. Siti Hawa bin Adam. Karena Adamnya kun dari tulang rusuk kalau diurut. Kalau dua-duanya aslinya bin Fulan semua karena nggak ada bapaknya semua ya kan. Lah kalau Qabil dan Habil anak pertama kali dari Nabi Adam sama Hawa. Qabil sama Habil. Riwayat itu pertama kali Nabi Adam diampura dosanya ketika diusir dari surga kan 40 tahun doa Rabbana dzalamna anfusana. Jadi doa kita yang bulan Ramadan ini, bulan Muharram ini yang baik sering baca Rabbana dzalamna sebelum fajar selesai. Sebelum waktu imsak maksudnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana wahai Allah, dzalamna kami selalu menganiaya diri sendiri, anfusana awake dhewe. Wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kami kadang di kantor banyak ngomong salah sama teman. Kadang-kadang menyakiti teman, kadang-kadang menyakiti istri, kadang-kadang sama anak, kadang-kadang kita ngomong suka marah-marah. Selalu gitu bulan Ramadan ini banyak istighfar. Mau pakai istighfarnya Nabi Adam atau pakai Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dulu pernah jadi Nabi menyampaikan kalimat Allah, saking jengelnya, nanti kamu akan teman-teman semua saya turunkan azab. Bener kamu bisa? Iya nanti kapan? Nanti. Gara-gara ngomong nanti mau nggak percaya sama Allah, akhirnya
dimarahi sama Allah, akhirnya dia terlempar dari kapal, dilempar sama orang, dilempar. Begitu kamu ngomong asal-asal, ngomong mau ada siksa, dilempar dia. Begitu dicek ngomong sih makanya bikin macetnya kapal, mati mesinnya tuh. Dicek tuh katanya Nabi Yunus, gara-gara Nabi Yunus dilempar ke laut. Akhirnya sama Allah tuh, hei ikan, itu Yunus kamu makan tapi jangan dikunyah, masukin ke perutnya itu, kata gitu. Nah kalau ikan sekarang namanya ikan nus, Mbak. Nabi Yunus ikan nus, Mbak. Ikan nun kalau di Al-Hadis namanya ikan nun, dimakan atas perintah Allah. Hei ikan, kamu makan itu nus itu. Ya Nabi Yunus kan, ya Nabi Yunus dimakan, ditelan tapi jangan dikunyah gitu. Lah di dalam perut itu ada berapa puluh tahun Nabi Yunus nggak kuat saking gelapnya, ada 3 kegelapan, gelap di dalam laut, gelap di dalam perut, ya kan, di dalam dasarnya laut. Tambah ikannya tadi kan gelap, akhirnya berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya Nabi Yunus yang pengen keluar dari persoalan, ya pakai 2 itu. Wah enak nih. Kalau kita pengen keluar dari persoalan, sering-sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau pengen diampur sama Allah cepat, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu ditambah dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim aladillah ila khairul kamin. Ini di bulan, khususnya di bulan ini Pak, Muharram ini jadi membaca istighfarnya sebelum waktu sahur selesai, imsak ya. Yang punya anak agak bandel, punya anak agak susah, nah itu baca ini, insya Allah bakal kelar, insya Allah. Jadi itu juga dikeluarkan dari 10 Muharram Pak Prapto. Nabi Adam diterima oleh Allah ya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram ini ya, Qabil sama Habil peristiwa itu bukan Muharram, pembunuhan pertama dari Qabil sama Habil. Anak siapa tuh? Nabi Adam alaihis salam. Perkara apa tuh? Perempuan Pak. Hati-hati Pak Jenal, Pak Jenal, Haji Jenal, perkara perempuan, bunuh-bunuhan. Qabil ya punya saudara kembar cantik. Habil punya saudara kembar, ya orangnya hitam keribu, namanya Labuda. Kalau Qabil namanya apa yang bisa? Qabil. Namanya kalau Habil Labuda, kalau Qabil saudaranya itu namanya, aduh lupa saya. Cantik orangnya. Cantik. Maunya si Qabil yang satu kandung itu harus dikawin karena Allah mengharamkan. Karena ini baru pertama kali dunia ini diisi oleh 2 perempuan, yang satu kembarannya Qabil cantik, yang satu kembarannya Habil. Silang harusnya, yang Qabil dapat Labuda ya, yang Habil dapat siapa? Risma. Lupa saya, bisa pokoknya yang cantik itu dikasih Habil, nggak terima, akhirnya dibunuh. Ketika mau tidur itu dibunuh. Watslu alaihim naba abnai adam bil haqq idz qarraba ngasih sayembara, akhirnya ngebikin sayembara bapaknya Adam. Wahai Qabil Habil, udah kalau kalian kepengin merebutkan ini, sampean tak kasih suruh saya sayembara. Kalau korbannya kalau yang diterima nanti yaitu mendapatkan cewek tadi ya kan. Akhirnya watslu alaihim naba abnai adam idz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu korbannya diterima, yang satu enggak diterima. Lah korbannya Habil itu diterima, korbannya Qabil enggak diterima. Akhirnya dibunuh. Tadi yang mendapatkan istri yang cantik adalah Habil. Jadi masalah perempuan, hati-hati. Orang yang punya jabatan kudanya banyak. Pernah nggak yang tukang difitnah tuh, yang difitnah Antasari Azhar itu perempuan ya? Tahu sebenarnya nggak tidak itu? Gara-gara perempuan ya. Fitnahnya begitu, ditembak yang tukang golf itu dulu KPK Antasari Azhar ya Pak ya. Itu perusahaan perempuan Pak ya.
Pasar ditembak di mana? Magelang ya? Tangerang ya? Dia ditembak itu gara-gara ada tahta, harta dan wanita bisa menghancurkan manusia. Harta, tahta, wanita. Ini peristiwa itu sudah ditulis teman Nabi Adam itu. Nah, dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini Allah menurunkan taufik dan hidayah. Kita tetap jalan terus mengaji walaupun terseok-seok, tetap buat kendaraan kita besok. Amin. Allahumma amin. Ditutup dan alhamdulillah Allahumma raham. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Semangat. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra fannar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tutup alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.